Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, kembali lagi di channel aku di Anita Tarot ya. Ini adalah pilih-pilih kartu seperti biasa, dan kali ini dengan judul kalau kalian punya pilihan ya, mungkin dalam hubungan kalian kalian harus memutuskan sebuah pilihan, mempertahankan atau memang harus melepaskan. Ya, jadi di sini hanya ada 2 kartu biar lebih mudah. Jadi di sini tentang sebuah pilihan, apakah kamu harus mempertahankan dia atau memang melepaskan, ya. Jadi pilihannya ada 2. Mempertahankan hubungan itu atau memang melepaskan dia dan bebaskan diri kamu. Jadi aku kasih judul, kalau kamu punya 2 pilihan saat ini, kalau kamu lagi bingung, buat kalian yang bingung dalam sebuah hubungan harus berbuat apa, karena aku lihat banyak klien aku yang mungkin punya banyak masalah dengan seseorang, tapi dia bingung harus benar-benar mempertahankan situasi, mempertahankan orangnya, mempertahankan hubungannya, atau memang membebaskan diri dan move on gitu ya. Jadi di sini tentang apa yang harus kamu pilih dalam sebuah hubungan, mempertahankan atau melepaskan dia. Oke? Jadi pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan saat ini, mempertahankan dia atau melepaskan dia? Nah, di sini ada 2 file kartu. Nomor 1, nomor 2. Ya, nomor 1 atau nomor 2. Hanya 2 file kartu, karena mempertahankan dan melepaskan, yang mana menurut kamu cocok dengan keadaan kamu. Hati kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Mungkin yang membuat kamu bingung hanya karena sebuah perasaan yang membuat jadi kamu berat untuk memutuskan, untuk membuat pilihan ya. Jadi karena perasaan yang sebuah perasaan bisa menghalangi kamu untuk membuat pilihan yang baik gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu ya. Dan buat kalian yang ingin konsultasi, di bawah judul sudah aku taruh keterangan-keterangan, syarat-syaratnya. Bagaimana caranya untuk berkonsultasi sama aku? Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke? Buat kalian yang nontonnya offline, nanti bisa di-post untuk memilih kalau bingung nomor 1 atau nomor 2. Oke? Jadi apa yang harus kalian lakukan? Ya, apa yang harus kamu lakukan? Mempertahankan atau melepaskan? Mungkin beberapa dari kalian yang lagi bingung dalam sebuah pilihan, harus bagaimana terhadap seseorang atau harus bagaimana terhadap hubungan ya. Oke, kita mulai aja dari nomor 1. Oke. Yang pertama, di sini ada Temperance, ada The Devil, ada The Tower, The Lover, Ten of Cups,
ada Six of Wands, ada Death, ada juga Nine of Swords, ada Two of Swords, ada The High Priestess, ada The World. Nah, 11 kartu ini. Di sini ada The World. Ada yang bisa ini untuk memulai, bisa ini mengakhiri. Tapi di sini ada siklus yang memang harus dimana siklus ini kalau bisa kamu tidak terlalu mengikuti pikiran-pikiran negatif, karena aku ngelihat di sini banyak hal-hal yang kamu pikirkan tapi tidak berdasar gitu. Kamu memikirkan hal-hal yang gak penting dan itu membuat pikiran kamu jadi negatif terlalu berlebihan sampai dimana kamu tidak bisa melihat. Di sini lihat tuh, ada Two of Swords tapi mata kamu ketutup. Kamu mau membuat pilihan, kamu ingin bertindak gitu ya untuk sesuatu, tapi kamu nggak tahu kalau ini benar atau tidak. Ya, jadi di sini aku ngerasa kamu karena terlalu banyak pikiran negatif, jadi overthinking. Padahal sebenarnya pikiran-pikiran itu adalah kamu sendiri yang mengganggunya gitu ya. Kamu yang mengganggu dari pikiran-pikiran negatif itu sendiri. Jadi kamu gak bisa ngelihat mana hal-hal yang baik atau tidak. Dan yang meracuni pikiran kamu sendiri adalah kamu sebenarnya. Di sini ada The High Priestess. Coba masuk ke dalam diri kamu. Ya, di sini ada hitam dan putih. Kamu sebenarnya bisa melihat, kamu bisa merasakan, cuman karena kamu terlalu merasa pasangan nanti begini, nanti pasangan begitu gitu. Jadi kayak terlalu merasa semua yang dilakukan pasangan itu negatif. Jadi firasat kamu selalu negatif terhadap seseorang. Di sini ada The Devil. Jadi firasat yang meracuni pikiran kamu sendiri dan itu yang mengakibatkan hubungan kalian itu bisa renggang. Di sini ada The Tower. Yang dimana kamu melihat hubungan kamu seperti mau hancur. Ya, kamu melihat hubungan kamu seperti mau hancur karena yaitu tadi firasat kamu yang sebenarnya tidak berdasar, yang meracuni pikiran kamu sendiri. Di sini ada Death. Sebenarnya bisa untuk diperbaiki, bisa banget diperbaikin ini. Transformasi, Death itu kartu transformasi atau akhir dari sebuah cerita ya. Tapi di sini hubungan itu belum putus gitu. Ini bisa yang berumah tangga, bisa yang pacaran, hubungan itu belum selesai, ya masih ada nih, ya talinya belum putus beneran, jadi masih bisa diperbaiki, masih bisa disambung, masih bisa dipertahankan. Asal di sini ada Six of Wands, asal bisa kalian saling memperjuangkan gitu ya satu sama lain. Karena memang di sini aku ngelihat kalian berdua harus bisa take and give. Ya, kalau memang salah satu merasa sudah tidak hubungannya tidak intens lagi atau jarang berkabar atau mungkin sudah agak renggang. Nah, coba berusaha keduanya coba berusaha untuk saling memperjuangkan dalam mempertahankan hubungan. Karena di nomor 1 ini aku ngerasa kalian memang disuruh untuk mempertahankan, karena masih bisa dipertahankan. Dan Temperance ini kamu
harus bisa menyeimbangkan diri, menstabilkan. Menstabilkan itu bisa dalam emosional. Jangan terlalu mengikuti pikiran negatif kamu seperti aku bilang tadi. Di sini ada pikiran-pikiran yang membuat kamu jadi kayak teracuni. Jadi pikiran kamu nanti negatif sama pasangan dan itu teracuni karena kamu sendiri yang berfirasat buruk untuk seseorang. Dan itu yang membuat hubungan kamu ngelihat kayak hubungan kamu mau hancur. Padahal sebenarnya itu adalah pikiran-pikiran awalnya. Tapi jadi panjang lebar karena pikiran itu teracuni dari hal-hal yang negatif dari diri kamu sendiri. The Lover sama Ten of Cups. Ini bisa yang berumah tangga ya. Kalau kalian misalnya yang berumah tangga, ini masih ada cinta. Cuman mungkin bisa aja kalian berlibur atau kurang untuk momen kumpul sama keluarga, kumpul sama anak-anak, atau mungkin bisa honeymoon ya kan. Atau misalnya yang pacaran, momen kalian jalan bareng bersama itu udah kurang. Jadi itu juga yang membuat kalian jadi renggang. Usahakan untuk bisa punya waktu masing-masing, jangan terlalu sibuk. Jadi the world ini kamu harus bisa menyelesaikan situasi, memulai segalanya untuk benar-benar saling mengerti. Jangan terlalu kebawa sama pikiran buruk. Di sini pesannya, yang pertama ada trust, yang kedua ada reconciliation, yang ketiga worth waiting for, yang keempat ada heart to heart conversation. Nah, trust, kepercayaan, kejujuran, ada reconciliation. Nah, masih bisa diperbaikin. Menunggu waktu, di sini worth waiting for, menunggu kalian bisa sama-sama saling mengerti. Pasangan mau apa, kamu mengerti. Kamu mau apa, coba untuk diskusi. Di sini ada heart to heart conversation. Semua itu berjalan kalau diskusinya baik. Kalau komunikasi di antara kalian saling tahu bagaimana cara untuk mengkomunikasikan dengan dia. Apa aja mungkin kendala atau hal-hal yang membuat kamu tidak suka. Di sini tentang diskusi, komunikasi. Terus di sini ada trust, kepercayaan, kejujuran di antara kalian berdua. Ya, kalau tidak ada kejujuran atau tidak ada lagi kepercayaan dari kamu, nah itulah yang membuat kamu jadi overthinking. Dan hal-hal buruk yang kamu pikirkan itu awal dari hubungan ya. Awal yang membuat hubungan kalian ini jadi bermasalah. Yang tadinya mungkin gak bermasalah karena kamu berpikiran terus hal-hal yang buruk soal pasangan, itu juga bisa membuat hubungan jadi makin kacau. Dan kamu kayak ngelihat sendiri, kamu yang hancurin hubungan ini atau kamu ngelihat hubungan ini bakal hancur gitu. Reconciliation masih bisa diperbaikin antara kamu dan seseorang ini. Word waiting for, waktu, masalah waktu. Kalau kalian tidak bisa saling mengerti, masalah waktu adalah belajar. Define timing, waktunya untuk belajar. Coba masing-masing bisa untuk introspeksi. Apa yang pasangan inginkan dan kamu inginkan. Coba saling merasa apa ya yang kurang, apa ya yang salah dari aku. Coba untuk seperti itu gitu. Jadi heart to heart conversation di sini mendiskusikan, mengkomunikasikan hal-hal apapun yang kamu rasakan. Mungkin kamu kesel, mungkin kamu tidak suka, mungkin apa hal-hal yang membuat kamu resah, ya kan? Kamu coba tanyakin. Kamu coba diskusikan tapi dengan cara yang baik gitu. Asal tidak terlalu menjudge pasangan. Di sini ada the devil.
jangan karena pikiran buruk atau mungkin ada gosip atau ada hal-hal yang membuat kamu jadi negative thinking terhadap pasangan kamu, itu membuat kamu jadi mengurangi kepercayaan terhadap seseorang. Nah, jadi intinya aku ngelihat nomor 1 ini, apakah yang harus kalian lakukan mempertahankan atau melepaskan? Jawabannya adalah pertahanin, diskusikan. Karena memang masih bisa dipertahankan. Di sini ada that. Ini belum berakhir. Pertahanin. Usahakan kalian berdua masih saling bisa mempertahankan, memperjuangkan hubungan. Karena masih ada saling cinta di sini. Ada the lover dan ten of cups. Cuman waktu yang kurang. Momen bersama atau komunikasi yang baik di antara kalian itu sedikit problem ya. Komunikasi yang penting. Diskusi, komunikasi, terus satu lagi kepercayaan dari kamu. Jadi intinya jangan coba-coba untuk meracuni pikiran kamu dari pikiran-pikiran negatif. Mungkin karena ada orang yang gosip, ya kan, atau ada orang-orang yang nyuntik kamu dengan hal-hal yang membuat kamu jadi ngejudge pasangan berlebihan, ya kan, kamu menjudge pasangan dengan hal-hal yang negatif. Itu hal-hal yang buruk yang bisa membuat hubungan kamu hancur. Jadi coba untuk tidak terlalu banyak pikiran negatif, karena itu awal untuk membuat hubungan kalian renggang. Kasih kepercayaan lebih kepada pasangan. Jadi artinya bisa dipertahankan, bisa. Reconciliation pasti akan bisa kembali atau pasti bisa untuk mempertahankan. Asal dua-duanya bisa saling mendiskusikan, bisa coba introspeksi apa yang menurut kamu, mungkin kamu ada salah atau dia ada yang salah. Coba untuk diskusi apa yang tidak kamu suka, apa yang tidak dia suka, coba untuk dipahami. Oke, itu nomor 1. Jadi artinya bisa dipertahankan ya nomor 1 ya. Kita ke nomor 2. Di sini ada the hermit, ada 9 of cups, the fool, 7 of swords, 10 of swords, Knight of wands. Knight of cups. Di sini ada the chariot, 7 of cups, 8 of wands, justice, 4 of swords. Nah, di sini soal aku ngelihat di sini ya, ada 4 of swords, artinya beristirahat. Bisa jadi break, bisa jadi berhenti, bisa jadi untuk relaksasi, untuk refresh. Ya, di sini ada 4 of swords. Jadi artinya mungkin ada beberapa dari kalian yang memang diharuskan untuk separation, berpisah atau retreat, menjauh untuk sementara. Tapi kalau aku rasa di sini ada justice. Mungkin beberapa dari kamu yang berumah tangga, kalau misalnya yang berumah tangga mungkin lagi mencoba untuk berpikir apakah kalian memang diharuskan untuk bercerai, berpisah, atau mungkin memang harus putus. Kalau misalnya pacaran harus menjauh masing-masing, atau kamu mau masing-masing dulu atau sendiri-sendiri dulu. Karena aku ngelihat di sini kamu ingin kebebasan. Ada the fool. Mencoba ingin membebaskan diri dari seseorang. Karena selama ini
ada Seven of Swords. Dia mencoba untuk selama kalian bersama, ini ada manipulasi. Mungkin dia berselingkuh, mungkin dia yang sudah meninggalkan kamu, tapi kamu mempertahankan hubungan. Bisa jadi ini ada banyak skenario ya. Bisa jadi kamu mempertahankan dia tapi dia sudah mulai menjauh, menghilang. Atau kalau kalian masih bersama, mungkin aja dia selingkuh, atau dia memanipulasi hubungan dengan orang lain, atau dia di belakang kamu, dia bersama orang lain. Di sini mungkin kamu sudah tahu, atau beberapa kali dia sudah melakukan itu dan kamu tahu. Dan pada akhirnya kamu merasa ini udah cukup gitu. Saat ini kamu merasa ini kayaknya udah cukup, lebih dari cukup, karena kamu udah gak mampu lagi sebenarnya. Ada Ten of Swords nih. Kamu ingin mengakhiri gitu. Udah ini cukup nih gitu. Tapi di satu sisi, ketika orang ini ada Knight of Cups, ketika dia datang, ya, orang ini tuh terkadang suka datang tiba-tiba. Terus nanti dia ngebaik-baikin kamu. Itu yang membuat kamu jadi bimbang. Ada di Chariot. Kamu kebingungan. Padahal kamu sudah tahu ini that's it, udah selesai nih, harus diakhiri gitu. Udah lebih dari cukup, kamu sakit. Tapi kembali lagi, kalau dia tiba-tiba hadir ngebaik-baikin kamu, di sini ada di Chariot, itulah yang membuat kamu bimbang. Itu yang membuat kamu jadi berat untuk membuat keputusan. Karena di sini ada harapan. Seven of Cups, kamu mengharapkan dia lebih, tapi di satu sisi perasaan kamu sudah nggak bisa lagi nih gitu, udah over nih, dia nyakitin aku gitu. Dan di sini ada The Hermit. Kamu menyingkir, berusaha untuk menyendiri sambil mikirin kayaknya memang ini harus masing-masing. Aku pengen ngebebasin diri dan kamu punya keinginan sebenarnya. Ada Nine of Cups. Kamu punya keinginan untuk bisa bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas untuk mungkin kamu nggak pengen punya dendam, atau nggak pengen bertahan dengan orang yang salah. Di sini ada Nine of Cups. Jadi kamu ingin tenang. Saat ini sebenarnya nomor 2 buat kamu yang mungkin lagi banyak kebimbangan. Di satu sisi sudah berat untuk mempertahankan, di satu sisi kamu bimbang untuk move on. Karena orang ini kalau dia muncul lagi dengan cara baik, atau mungkin berusaha untuk mencuri perhatian kamu lagi, kamu jadi bimbang, kamu jadi berat untuk melangkah. Itu yang buat kamu bimbang. Makanya aku bilang banyak klien aku yang banyak kebimbangan, bingung harus melakukan apa, bingung harus membuat pilihan apa terhadap hubungan, yaitu tadi. Karena ketika orangnya datang, orang yang dia pikirkan datang dengan cara baik-baik atau membuat hatinya lagi luluh, ya kan? Itu yang membuat langkahnya jadi berat, yang membuat kamu membuat langkah kamu jadi berat gitu. Karena di sini kamu juga sudah punya harapan dengan orang ini. Tapi di samping itu kamu mikir enggak cuman harapan kamu doang, karena semua harapan pasti baik. Semua harapan orang pasti baik gitu, enggak ada yang buruk. Semua harapan pasti baik, tidak ada yang buruk. Tapi kembali lagi, kamu yang merasakan ini sudah lebih dari cukup, kamu bilang. Kamu merasa ini udah lebih dari cukup, jangan lagi. Nah, di sini tuh. Ten of Swords, jangan lagi, stop. Udah stop, cukup gitu. Jadi di sini tentang istirahat. Mengistirahatkan diri, refresh, relaksasi,
menenangkan diri. Kalau kamu yang memang lagi pacaran, mungkin bisa break. Kalaupun akan putus, aku bilang ini akan putus. Ada Eight of Wands, kamu udah gak mampu lagi untuk menangani antara kamu dan dia. Kamu kewalahan udah. Kamu gak bisa merubahnya dengan secepat mungkin gitu. Kalaupun kamu pertahankan, kamu bakal kewalahan. Dan akhirnya selesai juga. Di sini ada Justice. Jadi semua ini adalah pertimbangan kamu. Kalau kamu ngerasa kamu tidak bisa untuk menangani situasi antara kamu dan dia lagi, so di sini disuruh break, putus atau bercerai masing-masing. Di sini disuruh masing-masing. Untuk apa? Untuk membuat kamu lebih kayak berusaha untuk tidak membebani diri kamu sendiri. Karena kalau kamu mempertahankannya, justru kamu yang kebeban. Kamu menyakiti diri kamu, terbebani diri, dan kamu juga merasa dikhianati. Harapan kamu ya cuman harapan kosong jadinya. Kalau kamu kembali kepada harapan kamu, aku udah berharap lebih dengan orang ini Kak gitu. Tapi harapan itu cuman harapan kamu, berarti harapannya kosong. Karena di sini udah kamu udah merasa udah nggak kuat, nggak bisa. Kamu tahu kamu nggak bisa, dan kamu pengen bebas dari rasa sakit itu sebenarnya. Tapi kalau orang ini datang lagi, itu yang membuat kamu jadi berat atau membuat langkah kamu jadi bimbang ya, karena dia datang nanti mau ngebaik-baikin kamu, membuat hati kamu luluh. Tapi ketika kamu ingat hal-hal yang membuat kamu sakit, membuat kamu kebebani, kamu merasa udah ini udah lebih dari cukup. Intinya di sini tentang lebih mencintai diri sendiri dulu. Kamu disuruh untuk mikiri diri sendiri dulu daripada memikirkan hal-hal yang aku rasa sia-sia. Kita lihat pesannya apa. Nah, di sini ada release your ex. The time has come to clear your energy. Nah, artinya apa? Lepasin. Lepasin sampah-sampah yang membuat kamu merasa terikat. Sampah yang mengikat kamu itu membuat kamu jadi sakit, kebeban. Di sini ada forgiving and learning. Disuruh untuk saling memaafkan dan menerima, mampu memaafkan dan meminta maaf, ya, menerima semua hal yang sudah pernah terjadi. Ada juga make the effort, buat sebuah tindakan, jangan hanya bimbang. Free yourself, bebasin diri kamu, jangan mengitari. Kamu kayak merasa dikerangkeng, kayak di dalam sebuah lingkaran yang kamu gak bisa keluar dari situasi. Sebenarnya kamu bisa keluar kalau kamu mau, tapi di sini kamu masih ngerasa terikat, masih ngerasa aku masih sama dia. Padahal sebenarnya ini sudah memang harus dibiarkan, dan dia juga harus dibiarin gitu. Make the effort, buat langkah apa yang harus kamu lakukan. Jadi kalau dibilang apa yang harus aku lakukan Kak, pertahanin atau lepaskan? Nomor 2, lepasin. Aku gak bisa Kak, karena dia udah banyak nyakitin aku. Aku harus ngelihat dia dapat karma. Dia harus dapat karmanya, dia harus dapat hukumannya. Forgiving and learning. Menerima, memaafkan. Bisa menerima dan bisa memaafkan satu sama lain, agar kamu tidak dendam. Jadi kamu bisa membebaskan diri kamu dari hal-hal yang menurut aku itu sampah. Karena kalau kamu terus terikat dengan hal-hal yang membebani kamu, langkah kamu akan
susah gitu. Langkah kamu juga nggak nyaman. Percuma kamu pertahanin tapi kamu tahu itu nggak nyaman. Kamu mempertahankan orang karena sebuah perasaan, tapi hati kamu tidak menjadi bahagia kalau mempertahankan saja. Jadi ibaratnya kita mempertahankan hubungan tapi isinya nggak ada. Untuk apa? Kita pertahanin dia tapi sebenarnya hati nggak bahagia. Bahkan kamu sakit gitu. Jadi bebasin, ada the full di sini. Move on. Bebasin tuh mukanya aja gini. Tuh bebasin dari rasa dendam, rasa pengen membalas atau gimana ya. Make the effort, buat sebuah tindakan untuk kamu. Kamu bisa keluar, jangan merasa kamu dikerangkeng. Dia nggak ngekerangkeng kamu. Kamu yang nggak mau keluar. Oke, jadi buat kamu yang berumah tangga atau yang masih pacaran, di sini ada justice. Akan ada perceraian, pengadilan ya, mungkin ada keputusan pengadilan, atau kalau mungkin yang pacaran akan ada keputusan yang harus kamu buat, karena di sini aku ngerasa kamu udah nggak bisa menghandle hubungan ini, kamu udah kewalahan. Cuman ada harapan, tapi harapan itu kembali lagi kamu ngerasa itu semua kosong. Di sini ada harapan, mimpi dengan dia, nanti aku begini sama nih orang, nanti aku kayak gitu, nanti banyak hal ya. Tapi itu cuman harapan saja, tapi kamu tidak bisa menghandle situasinya. Kamu kewalahan sendiri. Akhirnya apa? Kamu bakal menyerah. Di sini aku lihat. Intinya adalah buat sebuah tindakan, melepaskan, mau menerima dan memaafkan satu sama lain. Oke? Udah kedua kartu aku bacain. Thank you for watching. Kalau yang ingin konsultasi, lihat di bawah deskripsi judul. Ya, di bawah judul sudah aku taruh syarat-syaratnya, bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.